sama dengan ini. Tangan J sama dengan ini berarti sini kan nanti kalau digambar di sini adalah gambarnya kan tangan dan ini. Ini adalah katakan di sini ada J, karena di sini adalah tangan J sama dengan apa? X per apa? Ini karena dia pangkatnya negatif. Pangkat 3x. Berarti dia adalah ini karena pangkatnya negatif, maka di sini adalah pangkat 3x. Sehingga di sini adalah X yang di sini, E-nya adalah ini. Maka di sini adalah apa? E pangkat 6x ya. Ya, plus x Plus kuadrat. X kuadrat. Ya, gitu. Nah, di sini bisa langsung diturunkan tangan dari super ini kuadrat plus 1 dikalikan dengan surat yang di atas. Nah, ini ada UV ya, sehingga nanti kita turunkan yang ini dengan menggunakan ya. Nanti contohnya ini ya. Jadi di sini adalah diturunkan x-nya itu 1 dikalikan dengan ini. Lalu ini adalah x-nya 4. Ini yang diturunkan. Turunannya adalah dia ada negatif, maka dia ada 3, berarti ini 3. Kemudian kita sederhanakan, di sini ada saya samakan, saya keluarkan dengan E pangkat 6x, maka di sini jadi E pangkat 6x. Yang di sini saya keluarkan dengan E pangkat minus E pangkat apa? 3 ya. Sehingga nanti sebenarnya ini bisa dikeluarkan nanti. Sehingga di sini nanti bisa naik ke atas. Jadi 3x min 1 E pangkat 3x per x kuadrat plus 6x ya. Dari apa itu? Kurang dari kuadrat bisa kembali ini ya. Ini kan fungsi apa ini? Fungsi implisit. Berarti turunan daripada tangan adalah sekant kuadrat dikalikan dengan apa? Di aksen. Karena dia adalah apa? Dia adalah implisit. Jadi kalau dari sini dia adalah diturunkan tangan dari sekant kuadrat J dikalikan J dx ya. Nah, kemudian ini diturunkan umur V. Nanti akan sama ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan barangkali? Nah, ini adalah saudara cek dulu yang di sini adalah kalau saya masukkan dengan bensin dia akan berubah. Yang semula adalah positif dia menjadi negatif. Karena dia berubah maka pemisahannya dari ini. Ya, misalnya ini. Sehingga kita gambar nanti ya, kita gambar daripada ini tangan x per 2 ya. Jadi kita gambar dulu. Di sini adalah x per 2, di sini ada t 1 ya. Kalau di sini adalah apa? T kuadrat plus 1. Nah, karena di sini ada tangan atau sinus, maka sinus itu dirubah dengan apa? 2 sin x per 2 dikalikan dengan cos x per 2. Sehingga nanti di sini adalah munculnya seperti ini. Nah, kalau sampai dengan ini, jadi adalah 2
karena di sini ada penyebut, ya, tetapi tidak ada apa? Tidak ada batas. Jadi aman. Setiap kali kita mengintegralkan, kalau ada penyebut, itu harus dicek apakah fungsi itu dia menyebabkan apa? Tak wajar. Tak wajar apa enggak? Atau diskontinu apa konflik. Jadi ini hati-hati di sini ya. Nah, ini karena nggak ada keterangan di ini, maka saudara gunakan ini aja. Ya, di sini ada nanti sinusnya. Kalau itu adalah sinus x-nya itu diganti dengan apa? 2 sin x per 2 cos x per 2, gitu ya. Nah, nanti di sini dikali dari apa? Di gambar ini. Atau seperti itu, ya. Yang kita bisa dapatkan di sini adalah integral ini. Ini hati-hati, tidak serta-merta sudah langsung lun, ya. Di sini saudara lihat, ini bisa diuraikan enggak? Kan bisa diuraikan. Ya. Kalau diuraikan jadi apa? Yang di sini. Kalau ini benar ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Saya cek. Tapi kalau saya benar, kalau kita tinggal ini tidak sama dengan ini ya. Nah, di sini apa? Kalau benar berarti 2/5. Jadi ini saya nggak tahu benar atau enggak ini ya, karena dia punya ini ya, jalannya seperti itu. Lalu integral dari apa? dt itu per apa? T plus 1 Di sini adalah kuadrat. t plus 1 ya. Iya. Kuadrat. Tidak tahu ini. Nah, supaya aman ini dibicarakan lagi boleh. Sehingga nanti di sini adalah u sama dengan t plus 1, du sama dengan ya. Sehingga di sini nanti apa? 2/5 integral du per u kuadrat. U-nya diangkat. Jadi bukan lun ya. Kalau ini benar ya. Jadi jelas di sini salah ya. Jadi lun itu kalau ini sama. Ini adalah t dan t. Ya, ini adalah x dan x. Ini rumah ya, pokoknya ini sama. Kalau enggak dia habis. Nah, sehingga di sini adalah menjadi apa? Angka min 2. Kalau diintegralkan nanti menjadi apa? Di sini adalah ditulis lagi ya, apa supaya jelas. Itu angka min 2 langsung enggak apa-apa. Tapi yang jelas tidak perlu ya. Sehingga nanti di sini adalah saya tambah dengan 1 dan negatif. Jadi min 2/5 U pangkat min 1 plus C jangan lupa. Ini sudah benar C, tapi lunnya ini sama. Itu jadi seringkali kita salahnya itu begitu ada ini langsung di lunkan ya. Ya. Itu yang terkait dengan ini. Nah ini sudah lihat dia ada apa? Ada penyebut. Nah ini kalau dia 0, dia pasti apa? Tidak bisa diintegralkan. Nah kapan dia 0? Kalau dia di sini apa? Di sini berapa? 90. Supaya cosnya adalah setengah. Cos setengah itu berapa? 60. Nah 60 itu masuk di sini enggak? Masuk. Kalau masuk berarti apa? Dia harus apa? Pakai tak wajar. Ya. Jadi itu seringkali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Dan di sini aja ada dari ini kalau dibagi 60 di sini Pak, jadi apa? Yang jadikan apa? Dia nolnya ini. Maka di sini ditambah dengan apa? Misalkan dengan A atau B terserah. Ya, karena di sini adalah yang menyebabkan dia menyebabkan apa? 0. Maka yang dikeluarkan ya, dengan limit untuk A menuju ini positif. Ya, karena nanti kalau negatif dia tidak masuk dalam apa? Dalam ring situ. Maka dia I bertiga positif. Ya. Lalu kita selesaikan dan kita lihat ini ada sin ada cos. Nah, sudah benar di sini kan? Nah, kita berusaha. Nah, seperti itu apa menyelesaikannya.
dia pada volume berpadat yang diperoleh dari daerah yang dibatasi oleh ini. Ya. Kemudian Y sama dengan apa ini? 0 berarti apa itu artinya? Sumbu X. Apa? Sumbu X. Sumbu X. X sama dengan 0 artinya apa? Sumbu Y. Sumbu Y. Berarti kan yang di apa yang putar bendanya itu mana? Ini aja. Ya. Kan dia ini. Dibatasi Lalu sama sumbu Y, sumbu X. Bukan dari sini ya. Tapi ini aja ya. Jadi bendanya ada ini. Nah, kita putar dengan apa? Nah, terserah. Kita putar pada garis ini 3. Ya. Berarti nanti apa? Kalau saudara pakai pejal, maka di sini nanti. Ya, berarti nanti di sini ada 3 ditambah dengan ini nanti. Ya. Itu melihat dengan ini. Jika begitu, jaraknya adalah nanti di sini ada 3 ditambah ini. Ya, jadi nanti cincin juga seperti itu. Kalau tadi ada kuadrat, maka di sini ada. Ya. Jadi itu jelas gambarnya sama ya. Itu. Jadi metode udah terserah mau pakai apa. Ya. Itu. Ya, dia cincin tapi dia apa? Nah, kalau nanti cincin, jadi saya lihat di sini cincin berarti dia adalah ini. Maka dia benar dari mana? Dari 6 sampai 3. 0. Kalau dia pejal dari apa? Dari 0 sampai 2. Ya. Nanti harus sama nanti antara pejal dan ini sama. Nanti saudara pakai jam boleh, pakai cincin boleh karena di sini ada tidak ada serangan apa-apa. Ya. Adalah nanti ini masih benar ya karena batasnya salah. Lalu yang di sini adalah juga sama. Di sini hati-hati ada B ya. Maka ini bukan biasa saja, tidak B. Di sini adalah turunannya nanti adalah 3x tetap dikalikan dengan 3 kalikan tetap. Lalu ini tetap yang diturunkan. Ini berat. Ya. Di sini ada ini hasilnya. Ini harus sampaikan sebab X. Nah, disederhanakan, ya. Jadi ini adalah yang lain apa? Yang lain ya, bukan yang lain. Nah ini juga gitu. Di sini adalah sebenarnya apa? Kalau kita lihat, ini adalah kotangan ya, kotangan. Kita bisa langsung kita gunakan kalau kita sudah tahu kotangan itu apa langsung kita. Kalau enggak sudah pakai itu juga boleh. Tuh. Sehingga kita dapatkan untuk kalau katakan ini seperti ini. Ya, ini. Itu saja ada tulis ada plus ya, tidak tahu dari ini kok fungsinya ini. Ini nanti kalau seperti ini harus diukurnya menjadi ini. Tapi ini nggak tahu betul apa enggak yang dari awalnya itu. Ya. Dari awalnya itu betul apa. Jadi sederhanakan seperti ini boleh ya. Lalu disamakan menyebutnya bicara tinggal ini menjadikan dua ini ya. Lalu dimisalkan dengan T. Kalau di sini adalah dt sama dengan beta, berarti seperempat, betul. Ya. Kalau di sini adalah yang ini dimisalkan
1. Lalu D-1 diturunkan, dia adalah ini tetap isinya DT, sehingga dia adalah DT. Ya. Ini kesalahan ya, kesalahan kalau saudara sudah memisahkan T, di sini nggak boleh ada apa? X tadi. Ya, ini salah ini. Di sini salahnya apa? Kurang X. ya. Di hati ini sudah ini ya, di sini ada X, di sini adalah harusnya tidak muncul lagi ini. Ya. Jadi di sini sudah langsung dihilangkan dari sini nanti. Walaupun nanti akan hilang, tapi di sini muncul ini nggak perlu. Jadi jangan memunculkan suatu variabel yang lama di dalam langsung di sini kan bisa didapat ini. Part ini kan nanti jawab sama dengan ini, berarti langsung diubah yang di sini ya. Jadi kalau misalkan di situ ada E pangkat 4X sama dengan T min 1 gitu ya. Kalau misalkan ini tadi ini ada DX gitu ya. Lalu di sini adalah diturunkan menjadi apa? 4 E pangkat 4X DX sama dengan DT. Nah, ini yang kita jadi ya, kemudian di sini adalah tidak tambah DX-nya atau ini langsung ya. Pemisahannya adalah langsung dari sini. T sama dengan apa? E pangkat 4T plus 1 gitu ya. X ya. Lalu ini DT sama dengan apa? Di sini adalah sama ya. Jadi kan E pangkat 4X ini adalah 4 lalu DX. Nah ini nanti diganti di sini. Di sini diganti untuk baru diubah lagi menjadi apa? Di sini nanti adalah ya sama sekali ya. DX sama dengan berarti DT per apa? 4 E pangkat 4X. Nah ini kali dengan apa? 4. Di sini ada apa? T min 1 ya. Nah, lalu diubah di sini. Jadi di sini dari sini ditampilkan langsung diorek-orekannya lalu muncul. Jadi sudah benar tapi di sininya tidak boleh. Ini harus siapa di sini ya posisinya. Tidak di. Setelah ini baru nanti dipecah jadi 2 bagian. Ini masukkan saja. Di sini adalah supaya gampang. Di sini adalah langsung masuk apa? 0 dan 1. Maka di sini adalah akan dapatkan seperti itu. Nah kalau saudara ini berarti saudara apa? Substitusi lagi. Jadi kalau dari sini tadi yang awal itu sebenarnya saudara langsung kalikan aja dengan apa? Dengan T min 1 kalikan T berarti 1 sama dengan apa? A dikalikan apa? AT gitu ya, bersama plus B dikalikan apa? T min 1. Nah masukkan aja T sama dengan 1 gitu ya. Maka didapat apa? 1 sama dengan 1. T sama dengan 0 dapat apa? 1 sama dengan 0 diatas sama dengan 0. Jadi nanti adalah hanya 1 B-nya. Jadi boleh saudara ya, saudara pakai itu juga boleh. Pakai di sini adalah 10 juga boleh. Nanti akhirnya apa? Kalau nggak saudara pakai ini nanti substitusi lagi, menghilangkan lagi. Sebaiknya kita langsung. Jadi seperti itulah. Begitu saudara sampai sini,
Jangan tiba-tiba di sini. Ya. Nah ini kita cari nanti kira-kira ada yang menyebabkan nol enggak? Nol berarti dia adalah, kalau enggak ya apa di sini juga sama. Ya, enggak ada nol ya di sini berapapun dia bisa enggak nol. Nanti antara ini mestinya harusnya adalah supaya di sini jadi min 1. Ada nggak min 1 di sini? Bisa nggak ada, karena apa? Karena ini adalah selalu apa? Positif, ya. Jadi nggak mungkin nol, jadi ini aman. Berarti dia tidak apa? Tidak pakai limit. Dia tidak pakai limit. Nah, ya, begitu kira-kira menyelesaikan suatu persoalan. Walaupun dia ada penyebut, tapi kalau dia tidak nol, maka bisa masuk. Nah ini yang jadi ini ya, kalau dia adalah sinnya setengah, sin setengah itu berarti dia adalah 30 ya? Iya. 30 masuk di sini. Nah kebetulan di tengah, kalau tadi di pinggir, nanti ada dua apa? Dua limit. Ya, jadi di sini adalah jelas kalau nggak pakai limit jelas salah. Nah salahnya seperti itu, ya biasanya seperti itu. Nah ini adalah gambar parabola. Lalu nanti diputar di sini. Nah, kita lihat gambar ini adalah jelas simetris. Bisa saudara ambil yang ini aja 2 kali. Ya. Atau nanti saudara pakai apa? Pakai cincin. Nah ini ya. Ada jarak. Ya, jaraknya apa? Jaraknya adalah 2 ditambah dengan jaraknya kan nanti apa? Harus positif ya. Sehingga nanti kita bisa baca. Kalau nanti saudara pakai hias yang ini, berarti nanti yang ini ya, ditambah dengan ini dipadatkan. Kalau ini dikurangi dengan ini dipadatkan. Ya, dikurangi atas dengan bawah ada 2 kali. Ya, jadi kira-kira yang itu. Sehingga kita bisa dapatkan. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Hati-hati nanti di sini adalah kalau seperti gambar seperti ini. Ya, kalau saudara pakai yang apa yang jauh tadi, yang atas sudah yang bawah. Ini bagian negatif, bagian 2 kali. Jadi kalau yang kiri dan kanan langsung dari 2 sampai 2. Jadi dia pecah apa? Cincin. Kalau ini sampai urutan 2 juga, urutan 2 ya bisa. Jadi itu adalah yang terkait dengan apa? Soal yang apa? Ya. Kemarin ya. Itu supaya nanti kita bisa dapatkan. Ambil di sini ada perkalian U kalikan V, ini ada U-nya, ini V-nya. Kalau V-nya seperti itu, kalau kita turunkan berarti turunan cos kuadrat, cos berbentuk. Berarti dia adalah nanti menjadi 2 ya, 2 cos berbentuk akar ini kalikan dengan turunan dari cos, berarti sin. Lalu kalikan dengan yang halang. Ini lalu masukkan ke rumusnya ini. Nanti kita bisa dapatkan. Lalu kalau disederhanakan lagi di sini ada 2 dan 2. 2-nya hilang, ada akar x, ini ada x kuadrat. Berarti di sini ada jadi x pangkat udah 2 ya. Dia adalah menjadi bentuk yang di sini adalah nanti pangkatnya adalah 32 atau x akar x ya. Nah, ya. Lalu di sini juga tidak ada apa? Tidak ada penyebut. Berarti kita gunakan langsung ya. Kan? Kemudian batasnya juga berubah. Nah, kita dapatkan bentuk yang nanti menjadi bentuk yang nah, jadi
dia misalkan, maka di sini tidak ada lagi T. Ya, T, sehingga kita bisa dapatkan di sini adalah langsung pangkatnya 3/2, ini ada setengah. Jadi kita dapatkan kira-kira itu. Kalau kita masukkan, kita kumpulkan, maka kita dapatkan. Ya, bersama ya. Kemudian ini lihat di sini ada sin, ada cos. Cosnya pangkat 3 ini direkayasa menjadi cos kuadrat dikalikan dengan cos. Cos kuadratnya diganti dengan apa? 1 min sin kuadrat. Jadi kata kita kalikan. Nah, berarti yang kita misalkan apa? Sinnya sin T sama dengan U. Kalau saya turunkan sinnya dari cos, maka nanti ini jadi cos T-nya menjadi U. Sehingga nanti di situ adalah kita bisa dapatkan yang sebenarnya. Nah, kita tinggal apa? Tinggal ditegalkan, itu adalah gampang nih sudah. Ini ada pangkat 3, pangkat 7/3. Berarti dia adalah pangkatnya kalau ini tambahnya 1, berarti 4/3, maka di sini adalah 3/4. Tambah 1 berarti 10/3, berarti 30 plus C. Ya, tidak ada apa-apanya. Jangan lupa plus C-nya. Nah, baru dikali. Ya, ini adalah itu kita harus tekniknya harus tahu. Karena teknik integrasi yang baik. Kemudian soal yang ini ya. Jadi kalau ada pangkat fungsi, maka jelas nanti kita gunakan apa lagi? Maka di sini harus ada limit kan muncul di sini adalah sini. Nah, ini direkayasa menjadi bentuk U per V, ya, atau fx per atau dx per dx, sehingga nanti x-nya ini menjadi super x. Nah, kalau saya masukkan kita agak pertanyaan, sehingga nanti kita diturunkan saja. Ya, kita diturunkan, maka masuk ini. Jadi kira-kira itu yang kemudian berikutnya adalah ini. Nah, ini sudah lihat gambar ini adalah juga sama ceritanya. X sama dengan Y tadi. Lalu di sini adalah Y sama dengan 10 berarti ini. Betul ya. Dan dia pakai algebra. Kemudian apa? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 ini. Lalu Y sama dengan 0 berarti 9. Nah, kita gambarnya mana? Kira-kira panjang ini jelas enggak? Ini jelas enggak ini? Ya, bukan. Ini? Bukan. Yang ini mestinya ya. Jadi kalau sudah pilih gambarnya salah, salah. Nah, di sini adalah gambarnya bukan yang tapi ini harusnya. Nah, sehingga kalau ini nanti berarti apa? Dia bergerak dari mana? 0 sampai 2. Tapi boleh nggak langsung nomor 2? Tidak boleh, kalau di sini apa? Ada putus. Berarti 0 sampai 1 ditambah dengan 1 sampai 2. Gitu ya. Jadi kalau saudara di sini adalah 1 sampai 2 berarti gambarnya yang dimaksud ini. Ya, berarti pilihan gambarnya salah. Maka baru ini benar kalau dia belajar dimaksud ini, tapi karena yang ditanya ini, maka nilainya kasih 5 kalau yang itu sudah. Gitu ya. Jadi lihat yang dimaksudkan daripada soal itu apa. Nah, ini kadang-kadang ada yang nggak bisa kelihatan di dalam. Yang kedua, jadi gambar-gambar ini harus bisa ya. Ya, bisa kuadrat, parabola, garis seperti. Nah, itu yang terkait dengan kemudian jaga ini berarti sama. Dan itu adalah tidak ada apa-apa berarti aman. Ya, langsung kita teknik integrasi. Nah, berarti yang dimisalkan adalah biasanya ini dimisalkan dengan U atau X sama dengan U kuadrat ya. Jika dapat ini, kemudian bisa dapatkan bentuk yang
lon ini. Nah yang di dalam ini diuraikan lagi. Cuma di sini adalah apa? Kalau diuraikan menjadi apa? Menjadi min ya, mestinya ya. Jadi menjadi min. Jadi di sini langsung. Mestinya adalah lon ini dikalikan lon ini dulu. Terus lon ini dijadikan 2 karena dia posisi di bawah, maka yang di bawah itu harus apa? Negatif. Nah, itu salahnya di sini ya. Nah kalau sudah ketemu, ya gampang, tapi hati-hati di sini ada lon dengan lon, berarti ada UV. Nah di sini saudara menulisnya ini gampang ya. Yang apa? Yang di sini adalah ada Y. Nah, itu yang diturunkan bukan apa? Y-nya harus di sini. Ini sebenarnya ini adalah sektor tadi ya. Nah ini adalah ini nggak boleh ada Y. Ya, dia salahnya di sini. Ya, datanya benar tapi bisa salah. Hal yang kecil ini, walaupun di sini tidak langsung 0 ya, tapi ini menggunakan 1 ya. Kalau jangan sampai langsung 0 itu ya. Nah, baru nanti ini adalah UV ya, benar ya. Jadi walaupun di sini benar, kalau ada yang aneh dulu langsung 0. Makanya dulu sulit sekali untuk rumus itu ya. Bisa 3-4 kali. Nah seperti itu ya. Jadi kira-kira kesalahan-kesalahan yang ada nanti jangan sampai terulang lagi. Ya. Jadi sekali lagi untuk ini tidak ada yang terkait dengan apa yang sudah diberikan ya. Kalau sudah dapat maka kita tinggal lepas. Ini jelas parsial. Ini adalah punya ini. Ya, lalu DV-nya ada sisanya. Nah, mestinya apa? Pemisalannya adalah U sama dengan ini, lalu apa? DV sama dengan DX dulu dan sama itu baru. Nah, ya. Nah, di sini adalah ada kesalahan di mana? Di sini ya. Ini harusnya apa ada? Plus C-nya di sini. Ya, ada plus C. Jadi sudah. Oh, sudah ada. Oh, sudah ada. Ini adalah ini. Kalau ini masih bergabung. Jadi di sini dia apa? Pembagian rotatif untuk ini. Berarti ini adalah 2X yang benar, ini adalah 2 atas tangan. Berarti mesti ada apa? Harus ada plus ya. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Dan muncul dari mana? Yang muncul ini. Saya kira nggak ada ya. Nggak ada apa, nggak ada ini ya. Ya. Ini ya, seperti itu ya. Saran-saran yang ada. Ini pakai E tadi ya, sama dengan E. Kalau direkayasa ya bentuk E pergi. Berarti ini ada DX, ini ada seperti ini. Nah, lalu kita gunakan kita. Nah, kira-kira itu yang terkait dengan ini ya. Lalu ini adalah gambar. Ini gambar parabola biasa. Garis, ya, parabola garis. Ini adalah luas. Jadi kalau terlalu luas ya kan? Kalau dia karena utara tadi itu bisa buncit dan ini masih agak ini ada yang luas. Nah kemudian gini ini sulit ya. Kita akan bisa mencari soal tipenya 8 yang standar itu sulit. Mesti ada yang sesuai dengan apa? Ya perbuatan ya. Perbuatannya gampang kan ketemunya gampang. Kalau ada yang sulit, kadang-kadang sulit semua ya, soalnya sulit semua. Tapi saya kalau masuk tim itu ada soal yang kata dari mudah itu diturunkan dulu. Kalau setengah ini ada sehingga nanti paling tidak harus apa? Sama kita berusaha. Jadi kalau kantor ada ini, gitu ya. Jadi di sini ada sebaiknya kalau ada
Nah, ini dibagi-bagi kecil-kecil. Ya. Saya ambil satu bagian, dan bagian saya besarkan. Lalu di sini adalah ini adalah delta S. Ya, delta S. Lalu di sini adalah nanti kalau saya proyeksikan, maka di sini adalah delta X, ini adalah delta apa? Delta Y. Lihat aja. Jadi seakan-akan segitiga kalau saya besarkan, ini adalah akan begini. Ini agak besar. Kalau kecil sekali, ini seakan-akan apa? Garis lurus. Kalau kecil sekali. Nah, kalau garis lurus berarti ada segitiga apa? Siku-siku. Berarti delta S sama dengan apa? Kita belas akar ya. Nah, ya. Di sini adalah delta X kuadrat ditambah dengan delta tak kuras ya. Kalau dia adalah panjang yang punya negatif. Jadi kita negatifnya kita pendek. Saya keluarkan ini adalah saya keluarkan dengan delta X kuadrat. Maka di sini 1 plus delta Y delta X kuadrat. Ya, di sini ada kuadrat. Kalau saya kalikan kan tetap balik kembali. Nah, ini karena kuadrat bisa keluar. Sehingga di sini ada bisa keluar akar 1 plus delta Y delta X kuadrat delta X. Ya, sudah keluar. Nah, di sini kalau ini adalah saya kecilkan lagi, saya bagi dengan apa n-nya hingga, maka delta berubah jadi apa? D. Jadi nanti ds sama dengan 1 plus dy dx kuadrat. Harus ini ada. Maka muncullah rumus ini. Ya, dari rumus ini adalah dari. Nah, sekarang kalau sini saya keluarkan dengan apa? Dengan y-nya saya keluarkan, maka nanti keluar rumus ini. Ya, jadi ada satu rumusan ini, rumus ini sesuaikan dengan apa? Dengan fungsi yang ada. Sesuaikan dengan fungsi yang ada. Ya. Itu kemudian nah, kemudian kita lanjutkan, dia adalah ada fungsinya yang lain lagi. Kalau fungsinya lain lagi, dia adalah ini adalah nanti dipilih rumus yang sesuai dengan fungsi ya. Jadi kalau fungsinya adalah ini, kita pakai ini. Kalau fungsinya adalah ini, kita pakai ini. Sesuaikan dengan fungsi yang ada. Kemudian di sini ada bentuk apa? Kutub. Nah, karena dia masuk dalam apa? Dalam materi IKS nanti ini maka dipakai. Yang kemarin yang apa? Yang bentuk kutub untuk luasan juga dipakai. Nah, di sini adalah ini tadi ds-nya adalah seperti kalau dia berkutub dari R kuadrat dr d theta berkurang dari theta kuadrat. Kalau ditegalkan ya nanti S sama dengan itu yang 3 1, 2, 3. Ada lagi satu dari apa? Fungsinya adalah fungsi parameter. Dan nanti X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Jadi kalau dia adalah fungsinya yang 2 atau parameter, maka nanti di sini adalah menjadi dy dt kuadrat dx dt kuadrat. Kalau fungsinya adalah parametrik. Kalau ini adalah fungsi apa? Kutub. Fungsi kutub adalah R sama dengan theta. Ini yang parametrik. Berarti nanti di sini ada. Ya. Jadi ada 4 rumus panjang busur. Nanti disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya apa? Di sini adalah saya
dt tadi x dy kuadrat atau 1 plus dx dt. Nah, nanti kalau saudara tahun depan pengen jadi asisten, hati-hati kalau membuat soal di sini. Ya, jangan sembarang soal, gampang, kadang-kadang soalnya mudah, akhirnya nggak bisa diselesaikan. Karena di sini ada akar, jadi sebaiknya dicari yang di sini. Nah, yang keempat, yang pertama adalah fungsinya x fungsi y, yang kedua itu, yang pertama adalah y fungsi x. Kemudian ada bentuk pola atau bentuk, kemudian parameter. Yang empat ya. Nah, ini adalah panjang busur yang ini. Kalau dia tidak ada apa-apa, gambar, maka hasil gambar ya tidak boleh. Ini gambarnya apa? Dia gambarnya ini adalah karena A-nya pasti positif, maka gambarnya akan gini. Yang di sini ada gambar ini. Maka ditambah kemudian bagi dua. Ya, jadi di sini adalah nanti kalau saya gambar ini, jadi bisa gambar misalnya adalah gambarnya akan begini. Nah, akan begini yang pertama, yang kedua dulu. Satu, sehingga kalau ini ada dikalikan dari satu, enggak boleh. Nah, karena dia 0 sampai A di sini. Kira-kira yang satu pakai apa? Pakai yang mana? Pakai rumus mana? Kira-kira. Tadi. Nah, bentuk akhirnya sama. Cuma di sini apa? Positif, sehingga dia tinggal positif aja. Ya. Maksudnya juga gitu. Ini kan di sini sudah kayak polanya sini. Kalau saya buat jalan ya. Berarti nanti kalau saya ketemu ini sudah hampir sama ini. Sama ini. Ada di sini plus di sini apa? Di sini juga sama. Kalau di sini plus di sini plus ini. Iya. Sehingga dari sini. Nah, sekarang problemnya saudara punya ini. Kalau saya punya integral e pangkat x dx apa? Apa? Kalau ada ini berapa? Integralnya apa? Betul. Iya. Kan gitu. Kalau saya punya y sama dengan e pangkat x turunannya apa? E pangkat kan tetap dong. Nah, sekarang kalau di sini ada integral e pangkat, katakan di sini ada ax dx. Nah, ini harus saya paksa menjadi satu apa? satu x. Maka berarti apa? U atau T sama dengan AX begitu. Ya. Berarti apa ini? D sama dengan A dx. D DX itu. Berarti nanti DX apa? Seper A du. D per A. Berarti jadi apa nih? Integral apa? E pangkat itu siapa nih? D per A-nya kan konstan ini. Kan bisa keluar. Seper A. Berarti apa ini? Integral apa? Sama nggak dengan ini? Sama, berarti apa hasilnya?